bisa menjaganya, mendampinginya, mengingatkannya gitu kan. Jangan sudah dilepas saja kita percaya, kita tetap harus ya saling mengingatkan ya, juga selain itu juga kita harus terbuka satu sama lain. Selain itu juga kita memberikan kepercayaan yang harus dijaga masing-masing dengan akhlak kita dan agama kita. Nah kalau anak yang memang misalnya orang tuanya nggak punya pengaruh besar yang berkesan di dalam hati dia, nggak berani cerita, takut dimarahin gitu. Kamu hati-hati jangan bergaul sama dia gitu kan, nanti bisa macam-macam. Tapi akhirnya si ibu bahkan dekat ikut menasehati si perempuan itu, gimana, apakah saya harus bercerai, apakah harus disampaikan kepada misalnya orang-orang tertentu yang menjadi sahabat dekatnya gitu. Nah ini kan seharusnya biarkanlah, kasih waktu dulu mereka menyelesaikan persoalannya. Kalau misalnya sudah beri waktu sambil mereka misalnya bersepakat harus berubah, bertobat gitu, waktu yang sudah diberikan. Kalau misalnya tidak ternyata berubah, ya itulah nanti akan ada keputusan. Nah dari situ bicara dengan keluarga ya, apakah mau bertahan atau mau berpisah. Nah ibu-ibu zaman sekarang anak nggak boleh kasih kesempatan curhat kepada sembarang orang, karena nanti ngasih pendapatnya yang jelek-jelek. Misalnya si anak ya lagi nggak betah karena apa, ada salah paham sama kakaknya atau sama adiknya, ceritalah sama itu. Allah kamu begitu aja dibikinnya, udah kamu main aja jangan pulang-pulang, nggak dibikin begitu kan repot bu. Apalagi kalau misalnya lawan aja, habisin, hantam. Kalau mau dibantu oleh saya, ya tidak dapat lagi. Anak itu bercerita kepada kita, nggak boleh pada orang lain, karena kita yang tahu apa yang akan diproses untuk anak ini, apa yang kita berikan untuk anak ini. Terus selain itu bu, kalau keadaan itu tidak mempersulit kita ya. Jadi tidak membuat kita jadi sulit gitu dalam mengajarkan pada anak, karena nggak perlu banyak bicara kalau keadaan itu bu. Pokoknya tunjukin aja perilaku yang baik-baik ya, ngomongnya sedikit itu juga berarti. Nggak perlu cerewet, nggak perlu banyak menegur, anak malah jadi bosan ya. Nggak perlu bicara panjang-panjang, bicara singkat, tapi di situ kita masih bisa menghibur, bisa menenangkan, ada nasihat ya. Kemudian juga mungkin ada dialog. Tapi kalau kita misalnya untuk satu persoalan saja kita bicara panjang ya, nggak akan berguna. Yang disimpulkan oleh anak, ibuku cerewet, ibuku lagi marah-marah. Jadi gimana supaya kita tidak sulit mendidik anak? Ya berikanlah keteladanan yang banyak, sebanyak-banyak memberikan keteladanan, sehingga berikan penjelasannya nggak usah panjang-panjang. Nah kemudian selain itu dalam mendidik anak dan keteladanan itu ada semangat ya, ada semangat ingin berubah anak. Karena kita sudah berikan keteladanan kan kita pasti menuntut anak untuk berubah kan. Nah ini menuntutnya dalam bentuk semangat yang tinggi. Jadi kita tidak mengatakan kamu harus seperti ibu, nggak bisa begitu bu. Karena ketika apalagi anak zaman sekarang ya, anak milenial kan mencari sesuatu yang memang cocok dengan pribadi dia. Kalau dilihat kita ada kejelekannya kan merasa mereka nggak cocok sama kita. Dia bisa mencari yang lain yang cocok dengan dia gitu. Nah itu kan akan berbahaya kalau kita bukan orang tuanya. Nah jadi pada saat yang sama ibu-ibu, bagaimana supaya kita ingin punya semangat menjadi teladan yang lebih baik, ingin semangat merubah anak lebih baik, ingin punya semangat memiliki tujuan yang lebih tinggi gitu. Kita kan visi itu jauh gitu ya, tapi kan harus naik terus kan, apa yang kita naik, apa yang kita lewati harus bertahap terus, naik tinggi sampai nanti ke ujungnya yang paling tinggi gitu. Nah ketika semacam itu perlu semangat. Kalau nggak ada semangat kita cepat putus asa. Ada anak misalnya, bu gimana ya anak saya kalau dibangun sholat subuh susah sekali, padahal udah dewasa, udah kerja. Kita mah nggak boleh berhenti bu semangatnya. Semangat kita untuk merubah anak dengan keteladanan kita udah berupaya keras, ternyata kan harus ada proses pendidikan bersama dengan nasihat, dengan teguran, dengan kunjungan, gitu, dengan rayuan. Walaupun sudah dewasa, proses pendidikan selama masih ada nafas di badan kita, di mulut kita, di hidung kita, di situ proses pendidikan akan berjalan terus. Kan cari ilmu sampai ke yang lahat, apalagi proses pendidikan. Nah jadi karena itu ibu harus ada semangat untuk punya target yang lebih besar, pencapaiannya harus terus ada semangat lebih baik ya. Dan lebih dari itu kita juga punya semangat untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kita menuntut anak yang lebih baik, kita juga kan harus lebih baik dari yang kemarin. Kalau dulu kita misalnya udah bagus sholat duhanya, bagus sholat sunnah, rawatibnya,
bagus sholat wajibnya, sekarang sudah mulai bagus nggak ya sholat malamnya gitu. Karena kitanya ingin punya semangat itu kan harus lebih daripada anak. Anak udah bagus nih sholatnya, sunahnya udah bagus, wajibnya udah bagus. Nah sekarang saya menuntut diri saya, apalagi yang lebih baik dari saya, supaya nanti bisa merubah anak saya lebih baik lagi dari hal-hal yang lainnya. Nah itu Bu, kehebatan keteladanan Bu. Keteladanan itu akhirnya membuat kita jadi ikut mendidik diri sendiri gitu ya. Ada semacam tarbiyah dzatiyahnya. Nah kemudian selain itu Ibu, di sini yang satu lagi yaitu dengan keteladanan itu kita jadi istiqomah. Karena kita ingin jadi teladan terus, maka kita jadi ya istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan inilah yang buat kita tidak akan bersedih, tidak akan kecewa, tidak akan susah ya. Allah yang akan selalu memberikan perlindungannya dunia dan akhirat. Allah yang selalu menjamin apa yang jadi kebutuhan kita dunia dan akhirat. Dan lebih dari itu, ya kita terus diberikan kabar gembira oleh malaikat di dalam hati kita. Karena dalam surat 41 ayat 30 Allah menjelaskan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mengatakan bahwa kami istiqomah ya, Allah adalah Rabb kami, maka Allah mengatakan kepada para malaikat ya, sampaikanlah kepadanya agar mereka tidak bersedih, agar mereka tidak takut, dan beritakanlah dengan surga. Kemudian nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kami adalah pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kamu akan mendapatkan semua ya, apa yang kamu inginkan yang akan kamu nikmati di dalam surga. Bahkan kalau kita lihat orang-orang istiqomah itu luar biasa Bu. Pahalanya akan tercatat terus walaupun kita sedang berpergian, sedang uzur karena musafir, ataupun karena kita sedang sakit. Ini kita sudah biasa melakukan hal-hal yang baik secara istiqomah karena kita ingin menjadi qudwah hasanah. Kemudian tiba-tiba kita sakit, nggak bisa bangun, nggak bisa sholat tahajud, kepala pusing, siang hari nggak bisa sahur, nggak bisa baca Quran, tapi pahala tercatat terus Bu. Karena waktu sehatnya kita istiqomah. Terus kita misalnya sedang musafir, misalnya kalau baca Quran di mobil pusing palanya, ada kan orang begitu. Ada yang senang aja baca, berapa juz juga tahan aja gitu. Tapi ada juga yang pusing. Karena ketika dia waktu tidak musafirnya, ketika mukim di rumahnya, dia rajin baca Quran, dia akan dicatat jam segini dia baca Quran, itu terus pahalanya mengalir jam segini sesuai dengan bacaan yang dia baca. Nah itu kelebihannya Bu kalau kita istiqomah ya. Nah keteladanan ini kan membangun keistiqomahan dalam diri, karena nggak akan ada perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Jadi tentu yang baik-baik terus yang mengalir dalam diri dia, sehingga ini akan menjadi ya seperti sedekah jariahnya ya, akan menjadi pahala yang terus mengalir. Nah kemudian apa dampak ya, dampak positif dari keteladanan? Yang pertama yaitu memenuhi tuntutan fitrah anak. Anak itu kan butuh keteladanan, dimanapun butuh contoh. Kalau di sekolahnya contoh guru-gurunya bagus, nggak ada yang ngerokok, anak nggak ngerokok. Di rumah nggak ada yang ngerokok, anak nggak ngerokok. Kalau contoh di sekolahnya guru-gurunya semua sholat berjamaah, anak juga nggak ada yang sholat sendiri, dia akan berjamaah. Tergantung contoh aja Bu. Karena dia butuh contoh. Nah jangan sampai di rumah tidak ada contoh yang baik, dia akhirnya dapat contohnya yang buruk di luar, sehingga perilaku mereka tidak menjadi perilaku yang baik. Jadi penuhilah tuntutan fitrahnya si anak itu, karena si anak butuh keteladanan. Yang kedua yaitu pengaruhnya ya sangat besar kepada hati ya anak-anak. Apa yang kita lakukan dari proses membentuk keteladanan itu, ini akan sangat berpengaruh ke hati anak-anak. Jadi misalnya kita dari kecil, anak itu nggak pernah mendengar suara keras kita, anak akan bicara lembut terus. Anaknya dari kecil nggak pernah marah-marah, karena apa? Ibunya nggak pernah marah, ayahnya nggak pernah marah, kakak-kakaknya nggak pernah marah. Anak kan nggak sama begitu, gampang gitu ya, kalau diajak bicara gampang, diajak bergaul gampang, tersinggung, disinggung sama orang nggak akan emosi gitu. Karena apa ya? Ya pengaruhnya sangat kuat ya dari lingkungannya. Terus yang ketiga yaitu dia merupakan dakwah dan pendidikan tidak langsung, tapi lebih mengenal. Keteladanan itu bukan proses pendidikan yang langsung dengan anak gitu ya, terjadi interaksi, tapi pada saat yang sama dia paling mudah. Yang keempatnya yaitu paling mudah untuk dipahami. Proses pendidikan yang paling mudah dipahami oleh anak, oh sholat itu wajib setiap ada azan gitu, itu paling mudah karena dia sudah terlatih melihat orang tuanya seperti itu.
Dan yang terakhir yaitu memberikan kesan yang positif dalam perubahan dakwah dan tarbiyah, dalam perubahan pendidikan dan dakwah. Jadi ibu-ibu untuk memberikan hasil yang positif dengan kesan yang baik, maka keteladanan itu harus terus kita munculkan, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah ya. Mungkin perlu nih kita bicarakan sama suami kita supaya sepakat ya, sehingga kita dalam membentuk pendidikan anak-anak ini bisa lebih mudah dengan keteladanan kita masing-masing. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.